Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tokit Mas Ditok, dosen program studi manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Langlang Buana. NIDEN saya 0425077005. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rancangan pembelajaran semester atau RPS mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Keuangan Lanjutan, dalam rangka Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UK TPT di bidang pengajaran, sertifikasi dosen tahun 2024. Dalam pendeskripsian mata kuliah ini tentunya didasarkan pada DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Adapun deskripsi mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan, di mana mata kuliah ini merupakan rumpun mata kuliah program studi atau MKPS, sehingga wajib diambil oleh mahasiswa pada semester genap. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 4. Pada mata kuliah ini akan dibahas mengenai nilai waktu daripada uang atau time value of money, konsep penilaian surat berharga, analisis keputusan investasi, manajemen risiko investasi, biaya modal, sumber dana jangka menengah dan jangka panjang, analisis struktur modal, dan kebijakan dividen. Di mana tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan kompetensi dalam hal pengetahuan yang lebih mendalam mengenai teori-teori dan kalkulasi-kalkulasi dalam manajemen keuangan lanjutan. Dan mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah manajemen keuangan yang pertama yang telah diberikan kepada mahasiswa di semester 3 sebelumnya. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan ini meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang tentunya diturunkan dari profil lulusan program studi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang keempat, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Yang kelima, memiliki dan menguasai pengetahuan yang mencakup teori-teori dan kalkulasi-kalkulasi dalam manajemen keuangan. Yang keenam, mampu mengimplementasikan manajemen keuangan baik untuk bekerja di perusahaan maupun untuk kewirausahaan. Yang ketujuh, mampu menyusun analisis-analisis keuangan yang dibutuhkan perusahaan dan kewirausahaan. Kemudian, capaian pembelajaran ini diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu yang pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan di bidang manajemen keuangan, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang keuangan. Yang kedua, mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi dengan menggunakan teknik-teknik analisis berupa rasio-rasio, tren, dan analisis statistik. Menginterpretasikannya dalam berbagai perspektif para pemangku kepentingan dan menyarankan cara-cara untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan pertimbangan-pertimbangan aspek internal dan eksternal organisasi. Berbagai capaian pembelajaran mata kuliah ini kemudian dituangkan ke dalam subcapaian pembelajaran mata kuliah yang dituangkan ke dalam pertemuan perkuliahan. Pada perkuliahan ini terdapat 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan perkuliahan dan 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun materi yang dibahas dalam kuliah manajemen keuangan lanjutan meliputi 8 topik. Topik pertama tentang nilai waktu daripada uang atau time value of money. Topik kedua tentang konsep penilaian surat berharga.
Topik ketiga tentang analisis keputusan investasi. Topik keempat tentang manajemen risiko investasi. Topik kelima tentang biaya modal. Topik keenam tentang sumber dana jangka menengah dan jangka panjang. Topik ketujuh tentang analisis struktur modal. Dan topik kedelapan tentang kebijakan dividen. Adapun model pembelajaran yang ditekankan pada mata kuliah ini adalah collaborative learning, sehingga mahasiswa dapat aktif, peka, dan mampu menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan manajemen keuangan, baik untuk lingkup perusahaan maupun untuk lingkup kewirausahaan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mampu merencanakan program solusi untuk permasalahan yang ditentukan. Tugas dalam mata kuliah ini berbentuk penyelesaian kalkulasi dan analisis terhadap kasus-kasus manajemen keuangan lanjutan, di mana kasus-kasus ini dituangkan dalam dokumen lembar bantu kumpulan kasus manajemen keuangan lanjutan yang dibahas, dikalkulasi, dan dianalisis pada setiap perkuliahan sesuai dengan topik yang sedang diberikan. Penilaian mata kuliah berdasarkan pada proses pembelajaran yang dilakukan secara tes maupun non-tes. Yang pertama, kehadiran dan keaktifan. Yang kedua, tugas pengerjaan mencakup kalkulasi dan analisis atas kumpulan kasus pada lembar bantu kasus manajemen keuangan lanjutan yang telah diberikan. Yang ketiga, ujian tengah semester. Dan keempat, ujian akhir semester. Secara umum, proses interaksi kami dengan para mahasiswa dilakukan secara offline di kelas. Namun demikian, guna melengkapi sarana diskusi dan komunikasi kami dengan mahasiswa, dibuat pula grup WhatsApp untuk masing-masing kelas, Google Classroom, sesuai kebutuhan, sehingga perkuliahan dapat terlaksana. Berbagai rancangan pembelajaran yang disusun dalam rancangan pembelajaran RPS agar esensial dari tujuan mata kuliah dapat tercapai guna mewujudkan profil lulusan program studi. Adapun profil lulusan program studi yang pertama adalah mencetak para wirausahawan yang memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan, mengidentifikasi peluang usaha, dan merancang kegiatan usaha sebagai embrio bisnis. Yang kedua, mencetak lini pertama di berbagai bidang perusahaan, organisasi ataupun profesi, dan menyiapkan diri untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga, mencetak manajer investasi dalam bidang sekuritas di berbagai perusahaan. Dan yang keempat, mencetak akademisi yang dapat menekuni profesi sebagai tenaga pengajar, baik sebagai dosen maupun sebagai guru. Pada kesempatan ini, selanjutnya saya akan menunjukkan salah satu cuplikan video perkuliahan manajemen keuangan lanjutan untuk pertemuan ke-9 pada tanggal 17 Mei 2024 yang membahas topik tentang biaya modal. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK TPT bidang pengajaran dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya. Dimana pada pertemuan ini saya akan membahas tentang biaya modal. Nah teman-teman, ketika bicara biaya modal, ini bisa diartikan sebagai sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ketika perusahaan mendapatkan sejumlah modal. Baik itu bentuknya bunga, atau pajak, atau biaya administrasi, dan sehingga bicara biaya modal ini dibagi dua ya teman-teman. Ada biaya modal yang sifatnya individual, ada keseluruhan. Nah, biaya modal individual ini bisa bersumber dari biaya modal biaya modal jangka pendek. Yang kedua, biaya modal jangka panjang atau obligasi. Ada juga biaya modal yang bersumber dari saham preferen. Dan ada juga biaya modal individu, masih individu ya, yang berasal dari saham biasa.
Sedangkan biaya modal keseluruhan ini merupakan biaya modal yang terdiri dari campuran ini semua, baik beberapa maupun keseluruhan daripada biaya modal individu. Jadi diulang biaya modal apa? Sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika perusahaan mendapatkan sejumlah modal. Teman-teman, sekarang kita bersama-sama buka lembar batu latihannya. Kita sama-sama hitung dari mulai kasus A. Kita dibuka kasus A. Teman-teman, di kasus A ini toko MKL meminjam uang 1 juta dengan bunga 2% untuk jangka waktu 6 bulan. Jangka pendek kan? Ya. Nah, ini kasus sederhana. Kita akan mencapai nanti contoh kasus yang lebih kompleks di keseluruhan, tapi kita harus melalui kasus-kasus sederhana dulu biar kita paham. Di kasus sederhana ini, kita akan diminta menghitung total modal selama jangka waktu peminjaman dalam rupiah dan biaya modal per bulan dalam persen. Nah, di sini sudah saya bantu. Teman-teman bisa lihat, ketika ingin menghitung biaya modal total selama 6 bulan, ya, maka kita bisa mengetahui dari jumlah pinjaman dikalikan bunga dikalikan jangka waktu pinjaman ditambah biaya. Jumlah pinjaman kan 1 juta, ya. Pinjamannya bunganya berapa? 2% dikali selama 6 bulan, betul? Ditambah dengan biaya administrasi 50.000, sehingga biaya modal untuk mendapatkan 1 juta itu selama 6 bulan adalah 170.000. Ini contoh sederhana ya, untuk membangun kemampuan kita nanti pada analisis yang berikutnya. Sehingga biaya modal per bulan dalam persen, ya, diperoleh dari total biaya selama jangka waktu dibagi jumlah pinjaman dibagi jangka waktu, atau ini ya. 170 dibagi 1 juta untuk 6 bulan. Jadi sebulan itu biaya modalnya 2,83%. Untuk kasus sederhana ini ada pertanyaan? Aman? Silakan disalin di lembar batunya. Kalian itu apa? Lembarnya di berwarna kan? Terus. Oke, kasus B. Perusahaan MKL membeli bahan baku secara kredit, gitu ya. Bunganya 10%, pajak 40%. Dari sini kita bisa menghitung biaya hutang jangka pendek setelah pajak atau KT, di mana KT sama dengan KB dikali 1 min T. KB-nya berapa persen? Oke. Sehingga 10% dikali kurung buka 1 dikurangi 40%, gitu kan? Berapa persen hasilnya? 0,06. Persennya berarti berapa? 6% kan? Oke. Berhitung untuk kalkulator tidak semuanya harus pakai kalkulator ya. Di sini kan berarti 10 dikali 1 min 40%. 1 itu kan 100% kan? Jadi 10 dikali 60%. Jadi 100 dikali 60% kan? Nah ini nih. Ya. Dasarnya di kalkulatorannya nggak mau punya kalkulator, padahal 1 dikurangi 40 udah aja 60%. Jadi ketemu 6% ya. Saya kanan segitu aman? Sama ya. Nih. Sekarang kita lihat kasus C. Nah ini kasus C agak sedikit kompleks karena kita akan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan metode singkat, yang kedua dengan metode apa? Present value. Nah, di sini membuktikan bahwa dari awal saya mengajar MK selalu mengingatkan kepada mahasiswa time value of money. Itu akan kalian pakai MK, MKL, MKI, manajemen investasi, SKB, ya. Minimal kalian cukup menguasai present value interest factor (PVIF). Kasus C. Teman-teman, nanti di kasus C pada metode singkat ada rumus K-nya sama dengan I plus N dikurangi NB dibagi N, totalnya dibagi NB plus N pangkat 2. Lihat huruf I ini saya merahin, ini harus kalian cari dulu ya, dengan cara nilai obligasi dikalikan persen. Oke, lebih jelasnya kita praktek langsung di
di lembar di sini. Ya. Sama kasusnya ini ya. Nilai obligasinya 2,5 juta, umur obligasi 10 tahun dan seterusnya. Permintaannya mengikut metode singkat dan metode present value. Sama ya? Oke. Ini masih metode singkat. Yang ingin bertanya silakan. Ajukan dulu. Bisa? Ini udah sama, kakaknya sama. Udah ya, udah semua ya? Pasang dari yang 100 ini udah cepet nyariinnya. Tapi harus ada yang 100 sih. Sekarang buat 100 sanggup nggak? Ini sama nggak? Pakai dicek ya. Teman-teman yang laki-laki sambil dicek ya. Jangan cuma disalin tapi dicek juga hitungannya. Saya akan bantu setengah jalan sampai dengan present value setengah jalan. Nanti misalnya kalian hitung sendiri. Pak, ini kan mana? Oh di situ ada. Teman-teman sudah? Yang metode singkat sama nggak? Oke teman-teman, yang ini udah? Sudah sama? Bisa ya? Teman-teman sekarang metode present value. Perhatikan teman-teman, ada dua perbedaan tabel ya. Yang merah itu tabel present value interest factor annuity ya. Kalau yang biru PVIF, present value interest factor aja. Rumusnya ada di lembar bantu masing-masing. Saya ulang lagi di sana supaya kalian ingat lagi. Tapi seharusnya kalian udah nggak usah lihat rumus, kalian udah ngerti hitungnya ya. Nah, perhitungannya karena bunganya ada 2, 4 dan 7%, itu betul? Oke. Menghitung KD pada tingkat 4%. Yang pertama adalah kita menghitung biaya bunga selama 10 tahun. Kan biaya bunga 100.000 ya, tadi yang di merah tadi. Betul, 2,5 juta dikali 4% 100.000. Oke. Dikali 8,1109, ini adalah tabel PVIFA selama berapa tahun? 10 tahun. Coba lihat sekarang. Di tabelnya segitu nggak? Nih. PVIFA. Betul? 7% selama 4% selama 10 tahun. Segini kan? Cara menghitungnya ini. 1 dikurangi 1 plus 4% pangkat minus 10 karena tahun ke 10. Paham ya? Saya tidak akan mengulang terlalu dalam karena ini sudah dari MK kita belajar ini. Oke. Sekarang masuk yang setelah biaya bunga tahunan selama 10 tahun, sekarang membayar pinjaman pokok. Pinjaman pokok cukup kalian kalikan dengan PVIF, tidak anuitas. 2,5 juta kan nominal obligasinya, dikali 0,6756 ini dari PVIF. Ya, nanti ketemu hasilnya. Yang pertama 811, yang kedua 188, totalnya 2,5 juta. Silakan pada tingkat 7% kalian carikan juga tabel PVIFA dan PVIF, tambahkan hasilnya berapa. Ya, sesuai dengan cara pada tingkat bunga yang 4%. Rumus tabel ada di lembar masing-masing, apalagi yang berwarna saya bedakan antara oranye dan warna ungu. Ini tadi yang 7% ya, ini 4%. Sudah ada yang dapat yang 7%? 7% PVIFA dan PVIF. 4 angka belakang koma ya. 7% PVIFA berapa angkanya? Berapa? 0, PVIFA loh. Berapa? 7,0234 apa 35 apa 36? Oke, saya tulis dulu segitu. Yang lain berapa?
Ini belum benar loh. Silakan kalau mau saya ada yang mau koreksi. Ketemu nggak? Teman-teman, ini teh ngisinya di absensi yang baru ya. Dari SBA ada yang baru nih. Nah, 36 kan? Ini nih. Tapi yang awalnya salah ya. Berapa? 7,023. Teman-teman ada yang beda lagi? Salah nggak? Yang PPIF-nya berapa? 7%? Silakan yang PPIF. Kadang ketemu nggak angka segitu? PPIF berapa? 50? 83? Yakin? Betul, 0,5083. Teman-teman, sekali lagi kalian kuasai time value of money minimal ini nih, ya. Jadi kalau ujian sama saya, tabelnya nggak saya kasih, kalian harus ngikut sendiri 4 desimal. Ya, kan di buku ada, apa di buku MKL ada, di buku MKL, tapi masa sih kamu harus tergantung sama buku? Kan bisa diajarin rumusnya, gitu ya, biar pinter ya. Oke, silahkan dikalikan saja. Untuk pokok selama 10 tahun dikalikan anuitas, untuk pinjaman pokok obligasinya pada akhir tahun ke-10 kalikan PPIF. Silahkan nanti kita samakan totalnya. Ya. Yang awal-awal udah. Oke teman-teman, berapa hasilnya? Dana? Hati-hati pembulatan ya, boleh dikasih 2 angka di belakang koma. Oke teman-teman, sudah berapa hasilnya? Tiga. Oke. Bapaknya beda ya? Kenapa beda bapak sama saya? Karena saya pakai Excel. Di Excel itu walaupun di sini cuma 4 yang tampil, tapi dia prinsipnya sudah menghitung hingga ke belakang. Beda dengan kalkulator. Tapi di ujian saya akan memeriksa pekerjaan kalian sama-sama dengan kalkulator, ya. Paham ya? Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini jangka panjang ya. Sekarang kita akan menuju biaya modal, saham preferen dan saham biasa. Sebelum nanti kepada biaya modal keseluruhan. Kalau merasa terganggu dengan absensi boleh nanti juga, nggak apa-apa nih. Isi terganggu konsentrasi nanti aja absennya. Oke teman-teman, bisa dilanjut sampai sini. Yang laki-laki bisa dilanjut. Untuk interpolasi mohon perhatian teman-teman. Ya ke depan, ya. Hati-hati di sini ada tanda minus ya, minus. Ya. 4 sama 7% selisihnya saja tidak diminuskan, selisihnya 3%. Betul?
Terus ada kolom PV outflow, ya 2,5 juta nilainya sama 1973. Angkanya dapat? Ada angka yang terdahulu? Oke, silakan dikasih tanda ya, dikasih panah, angkanya dari mana? Oke, dapat teman-teman angkanya dari perhitungan sebelumnya. Dapat kan? Ya, di sini ada beberapa kolom bunga, PV outflow, PV inflow, sama NPV dari perhitungan sebelumnya. Sehingga nanti interpolasinya NPV 4% 75.000 dibagi 526.769 dikali 3%. Salah sambil dicek kan? Hitungannya benar nggak? Kalau bawa kalkulator silahkan pakai handphone, boleh gunakan scientific. Biasakan bawa kalkulator ya, punya kalkulator? Punya, ketinggalan. Oh ya. Kalau ketinggalan pakai handphone boleh, pakai scientific kalkulator. Biasakan pakai scientific. Sama Neng? Kan Bapak pakai Excel. Yes. Iya, jadi beda. Beda dikit. Iya. 0,4 berapa? Bedanya mana? Oh iya. Akhirnya. Neng masukin angkanya, jangan angka yang Excel saya, angka yang hasil perhitungan kalian. Iya, Pak. Ya, salah. Ya. Masukinnya angka sesuai perhitungan kalkulator kalian masing-masing ya. Gak usah pakai angka saya mah nanti kalian bisa lihat lagi di PDF pada saat kalian buka di rumah. Sama teman-teman, ini grup ibu-ibu sama ya? Sebelah kanan ibu-ibu sama? Sama. Bapak-bapak yang di kiri sama ya? Sama. Sama Nanang? Kalau beda koma sama saya nggak apa-apa. Saya akan pakai Excel. Mas saya dikit lah kalkulatornya. Oke teman-teman, bisa dilanjutkan sampai sini. Kita lanjut ke kasus D. Di kasus D silakan Dadang coba dibantu dibaca apa aja. PT NPL menjual saham preferen dengan nominal 20.000 Ya. dan harga jual saham preferen sebesar 22.500. Dividen tiap tahunnya sebesar 2.000. Biaya penerbitan saham setiap lembarnya sebesar 200. Oke. Untuk penyelesaiannya gimana Cina? Dadang? Maka penyelesaiannya PO dikurangi biaya penerbitan saham. Bukan. KP sama dengan DP dibagi PNET gitu kan? Oh, pinetnya Di mana PNET itu dapatnya P0 dikurangi biaya penerbitan saham. Itu ya? Oke, berarti biaya modalnya gimana? DP-nya berapa? 2.000 dibagi PNET-nya berarti P0-nya berapa? 22.500 dikurangi 20 rupiah dikalikan 100 jadi berapa persen? 8,9. Pintar, 8,97%. Wis, mantap nih. Artis cilik cepet sih jawabnya. Pak. Jadi biaya modal untuk kasus saham preferen ini adalah 8,97%. Selanjutnya kasus D. Silakan bantu dibaca. Ini Putri ya? Siapa? Iya. Put, baca Put. Kasus E. Dividen PPN saya diharapkan tumbuh 10% per tahun. Dividen tahun pertama diharapkan tumbuh sebesar 160, di mana harga pasar saham sekarang adalah 2.160. Oke, terus disuruh menghitung KE, biaya modal saham biasa. KE sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G, gitu ya? Oke. D1 nya berapa? Oke, sehingga KE sama dengan 160 rupiah dibagi berapa? 2.120. Pinter, 2.160 ditambah berapa persen growth-nya? 10%. Oke. Berapa hasilnya dalam persen? Pinter, artis cilik nih. Hebat dengan nggak nyangka nih, kecil-kecil juga. Oke, lanjut. Kasus F. Neng namanya siapa?
Najwa, kasus F. PT MK melakukan investasi pada saham PTMKL dengan mengharapkan keuntungan 15% dan keuntungan bebas risiko 10%. Dari data 10 tahun diketahui bahwa nilai beta adalah 1,25. Oke. Berarti return saham yang diharapkan yang juga merupakan biaya modal ekuitas perusahaan adalah biaya modal ekuitasnya berapa RI-nya? Return yang diharapkan atau RI sama dengan RF tambah RM dikurangi RF dikali beta. RF-nya kan 10% ya? 10% ditambah 15% dikurangi 10% dikali betanya berapa? Oke, hasilnya persen. Berapa persen? Sama kan Neng? 16, teman-teman sampai sini ada pertanyaan? Kita akan sampai puncak perhitungan biaya modal. Biaya modal keseluruhan. Keseluruhan kan bisa semuanya, bisa beberapa saja dari biaya modal individu itu kan. Nanti kita akan menghitung WACC, weighted average untuk cost of capital, ya. Biaya modal rata-rata tertimbang. Baik, silahkan sama-sama lihat sekarang contoh kasus G yang terakhir. Teman-teman di kasus G ini bisa melihat tabel ada 4 kolom. Yang pertama kolom uraian, kolom jumlah modal dalam rupiah, jumlah modal dalam proporsi, dan biaya modal keseluruhan. Teman-teman di kasus G ini ada kolom proporsi. Ya, tahu kalian ini dari mana? Oke. Kalau soal seperti ini keluar ujian dan di soal ujian tidak ada kolom proporsi, jangan ada WA ya, Bapak. Soalnya salah, tidak ada kolom proporsinya. Sebetulnya kolom proporsi ini bisa kalian hitung sendiri. Contoh gini, ini kan ceritanya si modal itu terdiri dari hutang, saham preferen dan saham biasa. Ya, si campuran teh. Nah, yang hutang totalnya 35 juta, saham preferen 15 juta, saham biasa 50 juta. Berapa jumlahnya? 100 juta ya? Betul? Ya, udah dikalkulatorkan semua gitu. 35, 15, 50, 100. Proporsi 35 dibagi total 135%, betul? 15 juta dibagi 100 juta, 15%, 50 juta dari 100 juta, 50%. Jadi barangkali kalau ujian ada soal seperti ini nggak ada kolom proporsinya, soalnya tidak salah, ya. Nah, dari tabel ini kita akan bisa menghitung biaya modal hutang setelah pajak atau KI dalam rumus yang seperti yang udah tadi dari soal A sampai yang sebelumnya, dan menghitung tabel perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital atau WACC. Kita hitung bareng-bareng ya. Teman-teman, sebentar. Ini ada tingkat pajak juga 40%. Soalnya sama kan? Teman-teman, yang pertama kita disuruh menghitung KI, menghitung penyesuaian biaya modal hutang setelah pajak atau KI. Ya, rumus KI seperti yang sudah tadi, KI sama dengan KT dikali 1 min T. KD-nya 7%. Lihat di kolom yang di paling kanan ada 7% hutang, 7% kan? Kalau ini menghitung setelah pajak berarti 7% ini harus dikali 1 dikurangi pajak. Ya, setelah pajak nih berapa? 4,2 ya? Ini aja yang hutang. Kan tadinya kan ini biaya hutangnya kan ya? Nah, biaya hutang ya? Biaya hutang 7% kan? Nah, ini kolom 1 kali kolom 2 ini kali ini. Ini kolom 1 kali kolom 3 ini kali ini. Ini apa kan dilanjutin? Ini kolom 1 kali kolom 2. Ketemu ya, WACC-nya berapa? 10,32%. Ya, nah, nggak usah. Karena nanti ini kan ini kan sudah hutang, saham preferen, saham biasa kan. Yang harus kita sesuaikan adalah hutang. Di soal 7% itu sebelum pajak. Ini yang di soalnya kata jawabannya bisa di mana? Nih, ini kan sebelum pajak.
Kita bikin dulu setelah banyak diciptai kan. Ketemu lama sama dua, makanya ini dimasukin. Oke teman-teman, diulang sedikit. Biaya modal itu apa pengertiannya? Sejumlah modal. Terdiri dari individu sama individu. Individu apa aja? Kembali untuk nilai tadi dijadikan bahan evaluasi saja untuk kalian mengejar nilai itu A itu minimum 80, jadi UAS kalian harus berapa? Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.